Recording in progress. Baik, perkenalkan saya Ricardo Sinulinga dengan 2005-12-04-078 asal dari S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Untuk memenuhi tugas dan kewajiban saya dalam mata kuliah jaringan komputer, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali routing statik, lebih tepatnya routing statik kedua. Di depan Anda ada 3 PC, ada 3 router dengan 2 server. Sebelum itu kita akan setting dulu. Di PC 1 ini kita akan setting IP address-nya 1.1 dengan subnet masknya 192, kemudian gateway-nya di angka 62 dengan DNS servernya 333.1. Terhubung terhadap router 1 melalui fast Ethernet 0/0 ya. Kemudian di PC 2 ada 1.65 IP address dengan subnet masknya 192. Gateway-nya 1.26 karena berbeda ya, sengaja dibedain. Terus ada DNS servernya sama. Untuk di router 1 sendiri, kita akan menggunakan fast Ethernet 0/0 ini menghubungkan ke PC 1 dengan gateway yang akan kita gunakan sebagai IP address pada fast Ethernet 0 tersebut. Kemudian subnet masknya sama 192. Untuk fast Ethernet 1 kita menggunakan 1.26 yang juga digunakan sebagai default gateway pada PC 2. Kemudian ada serial 2, ini yang akan menghubungkan ke router 2 dengan 12.1, subnet masknya 225.5.0, dan serial 3 ini menghubungkan ke router 3 dengan 13.1, subnet masknya 255.0. Kemudian ada PC ketiga dengan IP configuration 1.253, subnet masknya 1.28, kemudian default gateway-nya nih 1.254 yang nanti akan kita gunakan sebagai IP address untuk router 2 pada fast Ethernet 0.0. Subnet masknya 1.28, karena cuma satu terhubung, jadi kita tidak menggunakan fast Ethernet 1/0 ini, tetapi untuk menghubungkan ke router pertama kita menggunakan 12.2, untuk menghubungkan router 3 kita menggunakan 1233.2. Untuk router 3 sendiri, sebelum itu kita ke server 1 dengan IP configuration-nya 333.1, kemudian subnet masknya 225.5.0, gateway-nya 333.3, kemudian di server 2 ada 443.1 dengan gateway-nya 443.3. Untuk router sendiri kita menggunakan fast Ethernet 0 yang diisi oleh server 1. Ini merupakan default gateway pada server 1 yang kita gunakan sebagai IP address pada fast Ethernet-nya. Kemudian di fast Ethernet 1 ini adalah terhubung dari server 2 ke router 3 dengan 443.3. Kemudian serial 2-nya ini adalah 13.3 yang akan menghubungkan ke router 1, dan serial 3-nya akan menghubungkan ke router 2 dengan 233.3. Baik, mungkin itu penjelasan singkat tentang IP configuration. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam simulasi. Pertama-tama yang ingin kita ada sekitar 12-an ya. Sebentar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 12 simulasi yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini. Pertama-tama kita diminta untuk mengirim PDU dari PC 1 ke PC 2. Kita masukkan PC 1 ke PC 2, kita start. Dia akan masuk ke router 1. Biasanya pada awal-awal dia akan
belum mengenali, karena sebenarnya untuk menjembatani router itu melalui switch. Tetapi di sini saya sudah simulasikan sebelumnya. Dia akan langsung masuk ke PC 2, kemudian kembali ke router 1, dan kembali ke PC 1. Selanjutnya ada tunggu, sebentar ya. Oh ya, sudah ya. Kemudian PC 2-nya, simulasi yang kedua kita diminta untuk mengirim dari PC 1 ke PC 3. Kita PC 1 ke PC 3. Oke. Sudah masuk ke router 1, kemudian dia masuk ke dalam router 2. Nah, biasanya awal-awal dia nanti akan tanda silang gitu ya, karena belum mengenali router yang baru akan dikirim. Tetapi di sini langsung masuk karena dia sudah mengenali. Dan jika dia sudah mengenali, maka dia akan kembali dengan sempurna. Oke ya. Kemudian ada simulasi yang berikutnya, kita diminta dari PC 1 ke server 1. Kita kirimkan dari PC 1 ke server 1, masuk, kemudian kirim ke router 3. Nah, biasanya pun akan tidak dikenali, tetapi nanti kita akan reset simulasi. Nah, kebetulan saya sudah mengecek sebelumnya, dan dia bisa kembali ke PC 1, kembali ke asalnya. Oke. Kemudian kita juga diminta ke server 2. Kita akan kirim dari PC 1 ke server 2. Melewati router 1, kemudian melewati router 3, masuk ke dalam server 2, sudah diterima ke server 2, mengirim balasan ke PC 1, kembali ke PC 1. Oke, masuk ya. Kemudian kita juga diminta untuk mengirimkan dari PC 3 ke PC 1. PC 3 ke PC 1. Karena tadi sudah dikenali, kemungkinan pasti akan berhasil ya. Kita lihat dari PC 3 ke router 2, masuk ke dalam router 1, karena jaringannya sudah dikenali, routernya sudah dikenali, maka tidak ada hambatan yang cukup mayor ya. Oke, berhasil. Kemudian kita juga diminta untuk mengirim dari PC 3 ke PC 2. Oke, untuk PC 3 ke PC 2. Kita akan kirim, masuk, karena sudah dikenali, tentu saja langsung masuk ke PC 2, kemudian memberi balasan ke PC 3 melalui router 1 dan router 2. Baik, kemudian kita juga diminta dari PC 3 ke server 1 ya. PC 3 ke server 1, dan nanti akan diteruskan ke ke server 2. Kita akan masukkan kirim PC 3 ke server 1, kita masukkan, masuk ke server 1, mengirim balasan ke router 3, masuk ke dalam router 2, dan kembali ke PC 3. Oke, kemudian selanjutnya kita juga diminta mengirim dari PC 3 ke server 2. Melewati router 2, masuk ke router 3, dan didapati oleh server 2, kemudian mengirim balik sebagai balasan, dan kembali ke PC 3. Oke, selanjutnya kita tadi sudah masuk dari PC 3 ke server, kemudian kita diminta lagi kirim paket PDU dari server 1 ke server 2. Sesama satu router berarti. Kita masuk server 1 ke server 2. Kirim, masuk. Tidak ada hambatan yang begitu berarti ya. Berarti berjalan dengan lancar. Kemudian kita juga diminta untuk mengirim dari server 1 ke PC 1 dan server 1 ke PC 2. Oke, kita masuk ke server 1 ke PC 1. Masuk melalui router 3, melalui router 1.
dan diterima oleh PC1. Kemudian dikembalikan ke router 2, ke router 1, kembali ke router asal, dan kembali ke server 1. Juga dari server 1 dikirim ke PC2 sesama router 1, masuk ke router 3, masuk ke dalam router 1, diterima PC2, mengirim balasan balik lewati router 1, dan akhirnya kembali ke server 1. Kemudian yang terakhir kita akan diminta dari server 1 ke PC3. Kita akan masuk melewati router 3, lalu dari router 2, PC3. Diterima, masuk, kirim. Oke. Oke, berhasil ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semua percobaan, ada 12 skenario, ini berhasil. Dan jika teman-teman di awal itu nanti ya, sudah saya tekankan bahwa di awal-awal nanti pengiriman antar beda router akan ada kendala karena router yang akan dikirim ini belum dikenali. Kalau sudah dikenali, maka tidak ada hambatan yang begitu berarti. Mungkin kita akan tes juga dari command prompt-nya. Kita akan cek misalnya ping, misalnya kita kirim ke server 1 tadi ya. Kita coba masukin IP address-nya. Ini sebagai tanda bukti apakah dia berhasil. Ini tandanya berhasil. Kalau kita cek bagaimana perjalanannya. Oke, ini di sini tracernya komplit. Jadi di sini pertama-tama kita masuk ke dalam fast Ethernet di dalam router 1, kemudian masuk ke dalam router 3 tentunya, dan akhirnya kembali ke server asal, server tujuan ya, server 1 sendiri. Bagaimana pada PC2? Oh, sebelumnya kita belum tes ya. Kita coba kirim. Oh, kita sudah tes tadi. Kita coba kita tracer ke PC2. PC2 itu dengan IP address Oke. Nah, untuk tracer dari PC2 sendiri kita lihat dia melewati router 1 pada kabel fast Ethernet 0, baru melewati kabel fast Ethernet 1, dan akhirnya diterima oleh PC2. Untuk PC3 sendiri bagaimana perkembangan atau perjalanannya ke server 2? Kita akan cek dulu pingnya. Kita lihat tadi berhasil ya. Bagaimana tampilan pada command prompt tersebut? Kita akan coba. Oke, berhasil ya. Tidak ada, ini 0% loss, berarti tidak ada hambatan. Kemudian kita akan cek juga perjalanan apa saja yang dilewati oleh PC3 pada saat mengirimkan PDU tadi ke server 2. Oke, jadi dia pertama melewati kabel router ya, karena tadi dia single kabel di router 2, kemudian masuk melewati serial 3 pada router 3, kemudian masuk ke dalam server 2 tentunya. Baik, mungkin itu saja dari saya atas simulasi routing statik kedua ini. Jika ada kesalahan, kekurangan, bahkan referensi yang tidak begitu lengkap, saya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.